Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tema pemberitaan Natal saat ini adalah kiprah Satrio Piningit saat datangnya Nibiru, strip Ripce, strip Harpatso, ya Harpatso. Jadi bagaimana kiprah dari Satrio Piningit itu ketika Nibiru datang dan bagaimana dia melaksanakan ya mandat yang disertai dengan meterai untuk melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman, yaitu Ripce dan Harpatso. Kita akan membaca, ya, inilah pewahyuan kitab Wahyu yang dikirim dari surga. Yesaya pasal 46, kita baca ayat 1 sampai 4. Para dewa Baal tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terima kasih. Ya, ini sejarah ketika Babel, Nebu, ya Lucifer itu kalau panggil Nebukadnezar bukan Nebukadnezar. Saya mendengar dia kalau menyebut itu Nebu, ya. Ketika Babel Nebu itu jatuh, hancur, dan para dewanya itu harus digotong karena kerajaannya sudah jatuh, ya. Bapak yang kasih Tuhan, dewa-dewa Babel, ya, itu tidak berdaya. Kemudian Tuhan mengurapi Kores yang kemudian diutus, ya, jadi ditetapkan, diurapi untuk menjadi gembala. Saudara bisa baca Yesaya 44 ayat 28, Yesaya 45 ayat 1, tetapi tidak usah dibaca, ya. Dia tuh diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, ditetapkan menjadi gembala, sekalipun Kores tidak mengenal Tuhan. Semuanya dilakukan demi, ya, Israel. Kores itu mendapat tugas untuk, ya, memulihkan, membangun Yerusalem dan meletakkan dasar bait suci. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, nubuat ini tentunya tidak berhenti cuma pada zamannya Kores, tapi nubuat ini digenapi sempurna saat kitab Wahyu digenapi. Kita akan baca ayat 9 sampai yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawa, ayat
Yesaya 46 ini mengatakan, ingsun nimbali manuk Garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh, wong kang ngampil kakancinganing karsaning sun. Kakancingan itu layang kakancingan atau surat keputusan atau SK, ya. Kaya enggoning sun wis ndawuhake bakal sun tekakake, kaya enggoning sun meranata bakal sun tindakake uga. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi ada Kores yang bangkit ketika Babel Nebu itu jatuh. Semuanya tadi karena apa? Tuhan itu setia sama Israel sampai masa tuanya Israel dikatakan aku tetap dia, ya. Sampai putih rambutmu, rambutnya orang Israel itu, aku menggendong kamu. Orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, kujunjung sejak dari rahim, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi demi Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan, Kores itu diangkat. Demi Israel, Kores akhir zaman juga dibangkitkan oleh Tuhan, bahkan dipercaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan surat kekancing SK, ya. Kores akhir zaman adalah malaikat Garuda atau Satrio Piningit dari timurnya timur, ya. Timur itu dari timurnya lagi, ya, timur jauh, ya Bapak kasih Tuhan. Bukan cuma sekedar Medi-Pars itu kan dekat sama Israel, tapi timurnya lagi, timurnya timur, ya. Kalau orang sekarang itu timur banget, ya. Dari negeri yang berlambang burung Garuda, orang ini ngampil kakancinganing karsaning sun, ia membawa meterai Allah yang hidup. Wahyu pasal 7 ayat 2, ya. Wahyu pasal 7 ayat 2 mengatakan, ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi itu dikatakan malaikat itu munculnya dari tempat matahari terbit, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Satrio Piningit atau orang yang melaksanakan putusan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah mengatakan, maka Tuhan akan melangsungkannya. Tuhan telah merencanakan, maka Tuhan akan melaksanakannya. Jadi Tuhan sendiri yang melangsungkan, ya. Tuhan sendiri yang melaksanakan. Satrio Piningit ini hanyalah gedibal. Basa Jawane gedibal. Gedibal itu apa toh? Gedibal itu lemah. Ya, lemah, bukan lemah-lemah ringkih, bukan, tapi lemah-lemah tanah itu. Lemah sing lumengket ing sikil. Gedibal itu tanah yang nempel di kaki, itu namanya gedibal, ya. Jadi Satrio Piningit itu hanyalah gedibal, ya. Batur tukon. Ya, batur tukon. Budak Rodi bait Allah, ya. Dan dia adalah tokoh anti fasilitas garis keras. Dia bekerja melayani tidak diupah, ya. Jadi dia itu budak Rodi dari pembangunan bait Allah, tokoh anti fasilitas garis keras. Karena aturan budak Rodi itu disuruh tapi tidak dibayar. Sudah cari di KBBI, ya. Namun demikian Tuhan katakan, kamu akan menjadi GPA yang sakti, sugih, suci. Ya, nanti saatnya kalau berkat-berkat dari Efesus pasal 1 ayat 3 itu diturunkan untuk terjadinya ayat 10 dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 1 ayat 10. Untuk terjadinya kesatuan itu, maka berkat-berkat yang diperuntukkan untuk kita hidup saleh itu nanti dicurahkan. Oleh sebab itu, sekalipun kita budak Rodi, tokoh anti fasilitas garis keras, tetapi Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menyuruh hambanya dengan sia-sia tanpa upah. Ibrani pasal 11 mengatakan, sedangkan orang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan upah. Apalagi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sedia menjadi batur tukon, budak Rodinya Tuhan, gedibal, yang tidak usah
menjadi siapa-siapa, rasa jadi sopo-sopo. Ya, artinya tidak usah mendapatkan satu kemuliaan dari dunia, tetapi justru Tuhan menjadikan kita semuanya yang mau melayani menjadi budak rodi dan tokoh anti fasilitas garis keras itu menjadi GPA, generasi pemenang abadi yang sakti, sugih, sekalipun sugih tetap suci, ya. Jadi Satria Peningit itu adalah pelaksana keputusan Tuhan pada akhir zaman atas semua rencana Tuhan yang belum terlaksana. Ya, Tuhan sendiri yang membuat semua keputusan itu berlangsung. Tuhan sendiri yang melaksanakan semuanya. Ya, Mazmur pasal 102 ayat 13 mengatakan, Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Ya, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya, ya. Zakaria pasal 1 ayat 14 sampai 15, mari dibaca. Ayat 11. Ayat 14 dan 15. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku muka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Terima kasih. Tentu nubuatan Zakaria ini untuk zaman itu, ya, ketika Sion itu sedang dibangun, mereka sudah pulang dari Babel, ya, sedang dibangun dan menghadapi banyak tantangan. Tuhan sendiri yang membangun. Tapi firman itu tidak berhenti. Kalau firman itu berhenti namanya sejarah, ya, tetapi firman itu terus, ya, Bapak Ibu Tuhan, ya, dari zaman ke zaman mengalami penyempurnaan di dalam penggenapannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan sendiri yang melaksanakan semuanya, sedangkan Satria Peningit itu hanyalah budak rodi untuk rumah Tuhan dan tokoh anti fasilitas garis keras, ya. Dia melakukan rekrutmen, ya, dengan tubuh fisik, ya, dengan ngerogo sukmo dan kembar jiwa terhadap 7 guru, ya, 70 penatua, 490 penghulu, kemudian hierarki 2 dan hierarki 3. Jadi hari-harinya itu melakukan rekrutmen, ya, nggak usah diworo-woro, ya, melakukan rekrutmen. Guru yang di Amerika, guru yang di Eropa, guru yang ada di sini, yang ada di Indonesia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Demikian juga 70 penatua, 490 dan yang lain-lainnya, ya, itu di rekrutmen melalui LPBKWI, STT-BKWI, ya, melalui KKR, melalui seminar, melalui MP3, ya, dan melalui banyak hal. Satu persatu itu didatangi dalam kembar jiwa yang orang itu tidak sadar, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian dididik, ditempa dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, memuncaknya kitab yang ke-66 yaitu kitab yang terakhir. Kita baca kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari yang terakhir. Kamu akan benar-benar mengerti hal itu.
Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ya, jadi di dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu perkara-perkara yang akan terjadi pada hari-hari terakhir itu ya dididikkan, diajarkan ya dengan segala macam seluk-beluknya, tentunya tentang meterek, ya tentang sangkakala, tentang bokor, dan tentang bagaimana kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 itu digenapi, bahkan juga kitab para nabi mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, Injil Matius sampai kitab Wahyu itu diajarkan secara detail, diwahyukan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, jadi Satria Piningit ini juga melakukan penginjilan internasional ya di dalam kembar jiwa. Bapak yang kasih Tuhan ya, di dalam kembar jiwa. Dan nanti secara fakta dan nyata ya juga akan menyerukan peringatan-peringatan supaya kita semuanya takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, karena hari penghakimannya sudah tiba. Bapak kasih Tuhan, sembahlah Dia pencipta langit, bumi, laut, dan semua mata air. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi kita kembali kepada kitab Nabi Yesaya tadi, Kores adalah gembala, maka Satrio Piningit juga gembala umat manusia. Dia menggembalakan dengan pengabdian. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, mengikuti jejak dari junjungannya. Karena dia batur, Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, di mana aku ada, di situ hambaku harus ada. Ya, maka Satrio Piningit ini menyerahkan nyawanya sampai ke dalam maut, ya mengikuti junjungannya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, Satrio Piningit ini bertanggung jawab terhadap orang-orang besar, ya orang-orang kuat yang telah dirampas, dijarah dari kebinasaan. Bapak yang kasih Tuhan, ya orang-orang besar, orang-orang kuat yang sudah dirampas dari kebinasaan. Yesaya 53 ayat yang terakhir mengatakan demikian, supaya mereka itu mengalami ripje, ya. Ripje itu bahasa Latin, ya. Kalau bahasa Yunaninya harpazo, ya. Kalau bahasa Jawanya dipulung, ya. Bahasa Jawanya dipulung, ya. Bahkan tetap mendampingi, menggembalakan benih yang tertinggal, ya. Yaitu keturunan yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus gembala agung, maka Satrio Piningit itu adalah gembala kecil, ya, yang ngetut buri. Ngetut buri itu artinya mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, ya. Satrio Piningit ini adalah penjaga kambing domba. Yohanes pasal 10 ayat 3. Satrio Piningit ini adalah bukan anjing yang bisu, tetapi anjing yang menggonggong sampai parau. Kita akan baca Yesaya 56. Ayat 9 sampai 12. Pemimpin-pemimpin yang fasik.
Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tidak ada yang terkecuali. Terima kasih. Jadi seorang gembala itu Tuhan katakan sebagai anjing penjaga. Ya, dia tuh harus menyalak, menggonggong. Bahasa lainnya jegok. Ya, harus menggonggong sampai sekuat-kuat tenaga sampai paro. Dikatakan suaranya nyaring, keras. Dan itu dilakukan ulang berulang. Bapak kasih Tuhan. Seperti juga yang dilakukan Tuhan Yesus, kita akan melihat ya Injil Lukas pasal 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan Maksud orang. saya Lukas 13 ayatnya 34. Ayat 34. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, kalau Tuhan Yesus itu sampai istilahnya gitu setengah mengeluh, tapi bukan mengeluh di dalam dosa. Bapak kasih Tuhan ya. Yerusalem, Yerusalem, ya, kamu yang membunuh para nabi, ya, dan itu berkali-kali mengutus orang supaya Yerusalem itu bertobat, bahkan dikumpulkan, dijadikan satu, ya, karena apa? Ada ancaman, Bapak kasih Tuhan, ada ancaman. Dikatakan bahwa Tuhan itu sampai seperti induk ayam yang petok-petok, ya berteriak-teriak, memanggil anak-anaknya untuk dikumpulkan di bawah kepak sayapnya. Kalau dulu kita di desa, kita bisa melihat peristiwa ini. Ya, ayam itu kalau mendung, beledek, ya, udah hujan gitu, induknya tuh memanggil-manggil anaknya. Terus anaknya itu dibawa minggir, ya. Dulu saya lihatnya tuh di Masaran, ya. Kemudian pada sembunyi di sayap induknya. Nah, demikian juga Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu berlaku seperti itu. Satrio Piningit itu juga demikian, memanggil anak-anaknya untuk berlindung di kepak sayapnya. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dikatakan di sini tidak mau, ya. Itu yang dilakukan Tuhan dan juga yang dilakukan hambanya dan yang dilakukan para hamba-hamba Tuhan pada akhir zaman ini. Kita akan melihat ya satu prahmen ya yang terjadi di Taman Eden. Kita baca Injil, maksud saya Kejadian pasal 3. Ayat 15 dan 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, ini prahmen ya di Taman Eden. Ketika ular, kemudian Hawa, kemudian Adam itu dihakimi, ya dihakimi. Yang pertama-tama ayat 14, ular itu berjalan dengan perutnya. Kemudian ayat 15, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi firman ini kepada ular.
Bapak Ibu kasih Tuhan, firman ini kepada ular, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, berarti yang ditunjuk sama Tuhan itu ular. Jadi ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, supaya perempuan itu punya keturunan, maka pada waktu melahirkan, kalau seharusnya tidak terlalu sakit, tetapi sama Tuhan ditambah. Ya, nah untuk Adam, ayat di bawahnya, ya, dia harus mencari nafkah, mencari rezeki di tempat yang di tanah yang sudah terkutuk, ya, dengan berjerih payah, berkeringat, bercucuran keringat mencari rezeki sampai mati kembali kepada debu. Bapak kasih Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan adanya permusuhan, dan ketika penghakiman, prahmen dari penghakiman di Taman Eden ini berlangsung, Adam Hawa itu dalam kondisi telanjang. Ya, Adam Hawa itu telanjang. Jadi di depannya ular itu dia telanjang. Ayat 7 mengatakan, ya, maka dia membuat cawat dari pohon ara. Kemudian dia bersembunyi, dan ketika Tuhan datang mencari, dia menjawab sendiri, dia tuh sudah pakai cawat dari daun ara, tetapi aku sembunyi karena aku telanjang. Bapak kasih Tuhan. Nah, setelah itu, ya, perempuan perjanjian tadi telah melahirkan, ya, sejak dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, perempuan perjanjian itu telah melahirkan para nabi, ya, umat pilihan, ya, kemudian juru selamat Tuhan Yesus Kristus, para rasul, kemudian gereja perdana, gereja sepanjang zaman, ya, kemudian juga gereja akhir zaman, orang-orang pilihan akhir zaman, dan keturunan yang lain. Perempuan itu sudah melahirkan keturunan yang banyak sekali. Bapak kasih Tuhan, ya, perempuan punya keturunan, maka ular juga punya keturunan. Kan dalam Kejadian 3 tadi dikatakan, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunannya ular, dan keturunannya perempuan. Ya, nanti akan saling bermusuhan, meremukkan kepala dan meremukkan tumit. Bapak kasih Tuhan, ular yang dalam kitab Kejadian itu masih dikatakan ular, tetapi di dalam kitab Wahyu dikatakan dia itu ular naga, dia itu naga, ya, naga merah padam besar. Ya, sementara Bapak yang kasih Tuhan, di dalam kitab Wahyu, ya, prahmen dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 16 tadi, prahmen penyempurnaannya itu dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 17. Kalau di dalam kitab Kejadian, Adam, Hawa itu telanjang, ya, perempuan itu telanjang, dia cuma pakai cawat pohon ara, karena baru pada ayat 21 dari Kejadian pasal 3 ketika mereka itu tidak diusir, mereka itu dibuatkan pakaian oleh Tuhan dari kulit binatang. Bapak kasih Tuhan, ya, kemudian diusir. Nah, kitab Kejadian 3 ayat 15, maka prahmen ini persis seperti Kejadian pasal 3 ayat 15 itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Tetapi perempuan itu tidak lagi telanjang. Dia berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Ya, dia tidak dikatakan pakai apa-apa, tidak, tetapi yang dipakai itu sepenuhnya yang diberikan ciptaannya Tuhan. Matahari, bulan, bintang itu ciptaan Tuhan. Ya, tidak ada dia sudah lepas dari gravitasi, ya, bumi, artinya dari daya tariknya bumi, kenikmatan daging, rasa dan harta, sehingga dia mumbul di langit. Ya, Wahyu pasal 12 itu munculnya di langit malam. Ya, kata hambanya demikian. Saya tanya, pikir awan esok apa bunyi, itu langit malam. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi seperti Kejadian pasal 3 ayat 15, maka Wahyu pasal 12 itu adalah kesempurnaan. Dan kita lihat
dari permusuhan yang Tuhan sudah tetapkan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, kemudian Wahyu 12 ayat 1 sampai seterusnya, sampai ayat 17 sampai pasal yang ke-13, Tuhan sampai pasal 18, itu merupakan rentetan keturunan-keturunan dari ular, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perempuan itu tidak lagi telanjang. Tadi sudah saya katakan berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Dan dia seperti ayat 16 dari Kejadian pasal 3, dia sedang berteriak kesakitan. Tentu keturunan perempuan itu tadi sudah saya katakan itu para nabi, ya, dan orang pilihan, kemudian juru selamat Tuhan Yesus Kristus, para rasul, gereja perdana sampai gereja akhir zaman, kemudian orang-orang pilihan pada akhir zaman, dan keturunan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, permusuhan ini memuncak pada akhir zaman. Saya akan sampaikan kepada saudara, kalau seseorang itu diserang iblis, ya, itu peristiwanya seperti apa? Ya, itu terjadi pada Ayub, orang yang saleh di daerahnya pada zamannya, sama Tuhan dipamerkan. Kemudian iblis mengatakan, iya, wong kamu rajut, kamu aling, ya, kamu pagari, lepaskan pagarnya, nanti kamu pasti menghujat kok. Tapi Tuhan memastikan Ayub tidak akan menghujat. Namun demikian, semuanya boleh kamu lakukan, nyawanya jangan disentuh. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak yang kasih Tuhan, ayat 15 mengatakan orang Seba datang merampas dan membunuh para penjaga. Ya, tentunya merampas hartanya Ayub yang sangat banyak. Ayat 16, api menyambar dari langit, membakar kambing domba yang jumlahnya 7.000 serta para penjaganya. Cuma satu orang yang selamat. Ayat 17, kemudian orang-orang Kasdim dibagi dalam 3 pasukan merampas unta yang jumlahnya 3.000, kemudian penjaganya dibunuh. Kemudian ayat 18 sampai 19, ya, angin ribut, badai topan merobohkan rumah dan 10 anak-anaknya mati. Cuma ada satu, ya, yang hidup memberitahu kepada Ayub. Kemudian ayat 2, pasal 2 ayat 7, Ayub ditimpa barah yang busuk. Ya, itu kalau iblis bekerja itu seperti itu, ya. Kemudian ayat pasal 2 ayat 9, ya, iblis juga bekerja menguasai hati istrinya Ayub, sehingga istri Ayub itu berkata, maka berkatalah istri dari Ayub itu, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wendang ngutuki Tuhan es mateo. Itu ucapannya istrinya Ayub. Bapak kasih Tuhan, tetapi Ayub tetap bertekun, dia tidak bersalah dalam ucapannya. Ya, ya wajar kalau orang tuh mungkin ada gerutu, ya, ada salah pikiran, salah perasaan, ada bingung. Aku ki sakjane ki salah apa, rumangsaku ya tak hati-hati, ya. Semua diceritakan. Tapi nek aku ki meh berperkara sama Tuhan, wasite sapa? Ya Tuhan ki mesti bener terus, ya. Bapak yang masih Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyatakan didikannya dan mengingatkan ketika dia itu masih di dalam banknya roh itu sudah dididik sama Tuhan. Akhirnya mungkin, ya, ingatannya Ayub dibuka sama Tuhan, ya, memorinya itu dibuka. Kemudian dia menyadari kesalahannya, dia minta ampun, dia mencabut kata-katanya, akhirnya dipulihkan, istrinya jadi baik lagi, punya anak, ya, 10 lagi, 7 laki-laki, 3 perempuan, anak perempuannya cantik-cantik, sak negara paling ayu anaknya Ayub. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau iblis bekerja itu seperti itu, dia bisa pakai apapun, bisa pakai orang Seba, bisa pakai orang Asyur, bisa pakai orang Kasdim, bisa pakai angin ribut, ya, badai topan, bencana. Bapak yang kasih Tuhan, bisa pakai istri, bisa pakai suami. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan keturunannya perempuan tuh diantaranya seperti itu, ya, mulai dari para nabi, ya, kemudian umat pilihan orang Israel, kemudian Tuhan Yesus dan sebagainya tadi, dan tentunya masih banyak sekali. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan keturunan ular atau keturunannya
naga, ya. Ular adalah iblis atau Satan. Malaikat sudah jatuh, ya, malaikat yang sudah jatuh dituliskan sekilas di dalam Yesaya 14 ayat 12, menyeret sepertiga malaikat, mereka nanti akan datang. Ya, kemudian setelah 6.000 tahun, Bapak yang kasih Tuhan, keturunan ular ini tentunya sangat banyak memenuhi alam semesta. Sehingga dikatakan ada kerajaan angkasa. Ya, kerajaan angkasa Efesus 2 ayat 2, ya, di udara, kerajaan roh-roh jahat. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, kerajaan-kerajaan di dalam Daniel pasal 2 dan pasal 7, Babel, Medi, Parsi, ya, Yunani, Romawi, pagan, dan seterusnya. Kerajaan-kerajaan dunia tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, itu dalam kekuasaannya iblis. Kalau kita membaca kitab Daniel, ya, setelah peperangan itu melawan yang berkuasa atas Medi Parsi, dia harus pergi lagi melawan yang dari Yunani. Sementara Bapak Jibril sendirian ngurusi Daniel, Bapak kasih Tuhan, ya. Jadi di balik kerajaan-kerajaan dunia itu, penguasa dunia itu memiliki, kita akan baca Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Terima kasih. Dilanjutkan Injil Lukas pasal 4 ayat 24 dan 26. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Maksud saya Lukas pasal 4. Ya. Lukas pasal 4 ayat 24, 26. 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ayat 26. Kelihatannya kok keliru ya. Maaf. Lukas 4 ya, ayat 5 dan 6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi semua kerajaan dunia beserta seluruh kemuliaannya dan segala kekuasanya itu dalam genggaman iblis. Nah, dia memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh iblis, yang tentunya ada satu perjanjian, ya, yang diberi itu tidak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah iblis. Lah Tuhan Yesus itu ditawari setelah dia berdoa berpuasa ngebleng 40 hari 40 malam. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu kan bukan manusia-manusia biasa seperti kita-kita ini yang kalau ndelok duit gitu matanya jadi hijau, ndelok bondo jadi sumal ngeren. Tidak, dia tahu tugasnya apa ke dunia itu. Dia membawa, ya, memberitakan kerajaan surga yang sudah datang. Dan kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dikatakan demikian. Jadi semua kerajaan dunia itu di dalam kuasanya iblis. Jadi Babel, Medi, Parsi, Yunani, Roma, ya Roma pagan sampai terus Roma papal dan sampai kepada kerajaan-kerajaan dunia semuanya itu dalam kuasanya si iblis. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian masih ada kerajaan bawah bumi, ya. Kita baca Roma 8 ayat 39.
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi ada kerajaan-kerajaan itu yang di bawah bumi. Ya. Kita baca lagi. Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, jadi kerajaan dari iblis ya yang dikuasai keturunan-keturunannya itu ada di angkasa, ada di bumi, ada di bawah bumi. Karena dia kan bukan makhluk darah daging seperti kita. Kalau kita ya enggak bisa membangun kerajaan di angkasa, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita juga tidak bisa membangun kerajaan di bawah bumi. Namun demikian di bawah bumi itu miliknya iblis, yang di bumi ini pun miliknya dia, seperti Lukas pasal 4 ayat 5 dan 6 tadi, yang di angkasa itu juga miliknya dia. Bahkan semua planet, ya, semua planet itu berisi ya keturunannya iblis. Bapak yang kasih Tuhan. Planet-planet itu penuh dengan alien dan penuh dengan para raksasa, penuh para monster, ya. Kerajaan di laut. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita kan tidak bisa bikin kerajaan di laut, ya. Kerajaan di kutub, di tiap-tiap benua, di tiap-tiap negara, di gunung, di danau, di sungai. Bapak yang kasih Tuhan, itu ada kerajaannya 7 penguasa. Ya. Penguasa Laut Selatan, penguasa Kutub Utara, dan masih banyak, ada 7. Kemudian ada penguasa, ada juga penatua-penatua. Ya. Ada juga para penghulunya, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Bahkan tempat-tempat kecil, ya, pohon, ya, danau, sungai, semuanya gunung-gunung itu penuh dengan keturunan dari Kejadian 3 ayat 15 tadi dari pihak ular. Banyak sekali, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Kemudian kalau kita membaca Wahyu pasal 9 ya ayat 14 15, 4 malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Bapak yang kasih Tuhan, beberapa bulan terakhir ini di tahun 2021 ini dikatakan ya sungai Efrat itu sudah mulai mengering. Nah, kalau itu nanti 4 malaikat di sana itu sudah dilepaskan, maka akan muncul 200 juta tentara raksasa yang akan membunuh ya sepertiga dari umat manusia. Kalau Wahyu pasal 9 ayat 1 ya sampai 10 ya bintang jatuh di bottomless pit, maka jurang neraka itu dibuka sehingga keluar alien-alien yang menyakiti manusia selama 5 bulan. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian nanti kalau Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 14 itu sudah digenapi, dari mulut naga dan nabi palsu ya itu akan keluar 3 roh najis serupa kata, itulah roh setan-setan yang akan melakukan keajaiban-keajaiban, kemudian pergi mendapatkan seluruh raja-raja di seluruh dunia untuk dikumpulkan untuk apa? Untuk peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Mereka dikumpulkan di Harmagedon, di Harmagedon. Jadi itu puncak dari Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kan Tuhan Yesus memang salah satu keturunan perempuan. Ya dia yang mandegani peperangan sepanjang zaman, Bapak yang kasih Tuhan. Sampai pun perang
terakhir ya yang ditulis dalam kitab Wahyu, yaitu perang Harmagedon. Bapak yang kasih Tuhan, di situ iblis itu sangat berperan, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ya, dragon dan rombongannya itu bersatu padu memerangi perempuan, anak laki-laki dan keturunan yang lain ya. Ini musuh bebuyutan yang ditetapkan Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, dragon dan rombongannya itu Nibiru dan 7 planet, asteroid, komet, meteor dan yang mengikuti, bahkan yang dari kerajaan angkasa, yang dari bumi, Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya nanti ya merupakan keturunan ular, keturunannya naga, seluruh keturunannya dari berbagai bangsa. Bangsa apa? Kalau manusia kan ada berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Demikian juga keturunannya ular. Itu ada berbagai bangsa setan, ada berbagai suku setan, ada berbagai kaum, ada berbagai macam bahasa, ada berbagai banyak raja-raja, Bapak yang kasih Tuhan, yang tersebar di alam semesta. Kalau keturunannya perempuan kan zaman dulu, zamannya penyebaran setelah Babel ada 70 bangsa, tetapi sekarang kan ada banyak bangsa, ada banyak bahasa, ada banyak suku kaum, dan raja-rajanya banyak sekali. Lah demikian juga, sehingga Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan pemerintah, penguasa, penghulu roh jahat di udara. Hierarkinya secara garis besarnya seperti itu. Sehingga Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 sampai bahkan sampai 13, Bapak Yesus Tuhan ya, 17 18 saya katakan semua setan dari berbagai suku, kaum, bangsa dan bahasa, dari segala macam kerajaan-kerajaan itu tumplek blek ya, tumplek blek, semuanya kumpul di dalam peperangan besar akhir zaman. Melawan siapa? Ya perempuan dan keturunannya. Bapak yang kasih Tuhan ya, tumplek blek itu artinya semuanya menyatu menjadi satu ya. Di dalam Wahyu pasal 12 itu ditampakkan perahmen tersebut. Kemudian memuncaknya itu di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, kemudian berakhir di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21, tepatnya 20 sampai 21, ketika ya binatang dan nabi palsu ditangkap langsung dicemplung ke neraka tanpa dihakimi. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ini merupakan perahmen seperti gambar di langit malam ini merupakan perahmen dari Kejadian pasal 3. Ini belum serem ya. Saya kasih arahan sama anak-anak. Ya, saya juga kurang pintar ya, ngertinya cuma seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi yang kejadian itu nanti tumplek blek. Semua keturunannya setan itu dari berbagai macam golongan. Nah, setan-setan Jawa kan ada namanya Wewe Gombel, Gendruwo, ya, Toijo, Tetean, Banaspati. Wah, segala macam yang bisa disebut itu nanti datang tumplek blek. Bapak itu. Lah, itulah yang disebut masa antikris. Jadi masa antikris itu ketika semua setan itu tumplek blek di bumi. Kemudian dalam satu peperangan melawan perempuan dan keturunannya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dari Kejadian 3 ayat 15 tadi. Nah, kita tuh akan menghadapi peristiwa kejadian seperti itu. Kalau setan bekerja tadi sudah saya katakan, sudah bisa baca di rumah ya. Kitab Ayub pasal 1, pasal 2 minimal, syukur sudah bisa membaca semuanya. Jadi semua yang dikerjakan iblis itu ya seperti yang pernah dikerjakan terhadap Ayub. Itu kecil, masih dalam kendali Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, nyawanya Ayub masih disayangkan sama Tuhan, tidak dikasihkan ya. Jadi inilah yang disebut kesusahan besar. Inilah yang disebut Great Tribulation ya, masa antikris. Karena mereka itu memang anti sama Tuhan Yesus, benih yang dilahirkan. Karena benih yang dilahirkan Tuhan Yesus itu kan menginjak kepalanya. Ya. Inilah
yang dikatakan yang sebenar-benarnya antikris itu ya kalau setan itu berkumpul nanti menghadapi perempuan tadi. Ya memang sejak zaman purba antikris itu sudah muncul, orang-orang yang membenci Tuhan, para ateis, mulai zamannya Nimrod, ya kemudian di tiap-tiap raja itu selalu setiap kerajaan itu mengatakan bahwa dia itu Tuhan, sehingga dia minta disembah. Kerajaan-kerajaan kuno itu seperti itu, jangankan kerajaan-kerajaan kuno, ya para presiden akhir zaman saja banyak yang menyatakan diri dia itu Tuhan, minta disembah sebagai Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, dan muncul antikris, ya tiap periode itu ada seperti itu. Nah, tetapi manca antikris yang paling dasar, paling besar sehingga dikatakan masa kesusahan besar, Great Tribulation, yang lamanya 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, itu menunjuk bahwa mereka itu berperang habis-habisan untuk menghancurkan Injil. Karena Injil itu kan ditulis, ya dilaksanakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan melayani selama 3,5 tahun, 42 bulan, ya 1260 hari, ya tentang masa dan tahunnya Tuhan katakan waktunya dipercepat. Karena kalau tidak dipercepat, tidak ada seorang pun yang selamat. Bapak yang kasih Tuhan. Ya di dalam kesombongan dan hujatnya, mereka tuh menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat namanya itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghujat tabernakelnya, bahasa Inggrisnya His tabernacle, ya. Kemudian menghujat tubuh Kristus dan semua mereka yang diam di surga. Kemudian ia berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, ya berkuasa atas setiap suku, umat, bahasa dan bangsa, memenjarakan, ya memenjarakan bahkan membunuh. Ini Wahyu 13 ayat 5 sampai 10. Bapak kasih Tuhan. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ayat 21, for then ya shall be great tribulation. Ya. Jadi yang dikatakan kalau hari-hari hidup kita, ya kita mengatakan kita tuh hidup dalam tribulasi dan kita harus bermegah di dalam kesengsaraan tersebut. Ya bermegah dalam kesengsaraan tersebut. Tetapi yang terakhir itu dikatakan great tribulation. Dikatakan oleh Tuhan, ya siksaan seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya belum pernah terjadi. Sedasat-dasatnya siksaan orang Medi Parsi, Bapak yang kasih Tuhan, ya tidak seperti itu. Sedasat-dasatnya orang Romawi menyiksa para martir, tidak seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya karena itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Itulah great tribulation, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat dari kapan? Bapak yang kasih Tuhan, itu rahasia Tuhan, ya. Tetapi 4,5, ya maksud saya 42 bulan, 3,5 masa, 1260 hari itu adalah mereka itu menginjak-injak Injil, menginjak-injak namanya, menginjak yang di surga, menginjak tabernakelnya, semua yang berbau Injil, yang berbau keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dihujat, dihina, dibully, diinjak-injak habis-habisan. Ya. Jadi antikris itu memusuhi Injil, ya. Dan mereka yang menerima Injil. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat Wahyu 12 ayat 5.
Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terima kasih. Ini penggenapan pertama, pastilah itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Namun, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini juga menunjuk orang-orang pilihan, ya, dirampas. Ya, dirampas itu bahasa Inggrisnya caught up, ya, atau harpazo, ya. Jadi anak laki-laki itu dirampas, ya, dirampas, diharpazo, ya, dirampas, caught up, ya, itu artinya itu hanya ditangkap, direbut, disita. W itu dilarikan oleh Roh Kudus, catch, ya, pegangan, tangkapan atau menangkap. Kemudian pos, memaksa, mengeraskan, ya, plak, memetik, merenggut atau mencabut, puling, menarik atau tarikan. Kemudian take itu mengambil, membawa, up itu ke atas atau naik, di atas bawah naik, ya. Sell itu sebaiknya atau akan atau harus. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, orang dipulung, orang di harpazo, orang di ripce itu bukan digotong gitu saja, ada perlawanan. Makanya perlu dipaksa, dirampas. Sesuatu yang dirampas itu kan bukan menang-menang, cocok, juk-juk, dicangking gitu saja. Nah, dicangking itu kan apa namanya? Berarti kan sesuatu yang pasif. Nah, tapi ini dirampas. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dirampas. Itu kan ada sesuatu yang mempertahankan, ya. Kemudian dari makna-makna dalam bahasa Inggris tadi perlu perjuangan, ya. Dari siapa? Dari orang yang diripce, ya. Kita akan membaca Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, kemudian ayat 37 sampai 42. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Terima kasih. Ya, peristiwa di atas yang disebutkan dalam Matius 24 ayat 31, 37, 42, ya. Peristiwa itu disebut sebagai ripce atau harpazo. Dalam bahasa Jawanya dipulung dengan makrifat Bayu Pamulung, ya. Bayu Pamulung itu ada kuncinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ada kunci utama itu untuk Satria Piningit, kemudian ada kunci Bayu Pamulung untuk orang-orang pilihan seperti halnya Mesabo, ya. Ada Mesabo untuk 7 guru, ada Mesabo untuk para penatua, ya. Ada Mesabo juga untuk Satria Piningit, bahkan ada kendali Mesabo. Kendali Mesabo itu nanti untuk Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Ya, ketika pemegang Mesabo dari Indonesia itu nanti berulah dikendalikan. Ya, ada kunci kendali Mesabo, ya.
itu dalam nama Tuhan Yesus dengan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, hamba perintahkan malaikat-malaikat untuk melakukan ripce, untuk melakukan harpazo, supaya orang-orang pilihan ini dipulung, dibawa ke tempatnya Tuhan Yesus dan tempatnya Satrio Piningit yang ada di bait suci yang sudah terbuka, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Jadi malaikat itu tidak bergerak maunya sendiri, Bapak Ibu Tuhan. Malaikat itu bergerak atas perintah ya orang yang diurapi Roh Kudus. Ya, orang yang diurapi Roh Kudus, ya. Kita baca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan yang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ akan berkerumun burung nasar." Ya, sini katakan, ing wengi iku bakal ana wong loro nunggal sak paturon, kang siji kapulung sijine katilar. Wong loro lagi padha giling nunggal sak panggonan, kang siji kapulung sijine katilar. Wong loro lagi padha ana pategalan, kang siji kapulung sijine katilar. Para sakabat tumuli padha mangsuli unjuke, wonten ing pundi Gusti? Pangandikane Yesus, ing ngendi ana bebatang, ya ing kono bakal kekrompolane manuk Garuda. Jadi di mana ada batang, batang itu mayat, ya. Di mana tempatnya Tuhan Yesus dan tempatnya Satrio Piningit yang tadi saya katakan Gedibal yang mengikuti jejak gembalanya, ya Gembala Agung mati, dia ikut-ikutan mati atas perintah Tuhan, bukan mati sakarepe dhewe, Bapak Ibu kasih Tuhan, mati sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan. Nah, di sanalah orang yang dipulung tadi akan dikumpulkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah, sementara saya beritahu, ya, pada saat itu bait suci itu sudah dibuka dan tampaklah tabut perjanjiannya. Wahyu pasal 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Nah, ini sangkakala ke-7 kalau sudah membaca mulai ayat 15, ya. Maka ketika sangkakala ke-7 itu ditiup, ya, sangkakala ke-7 itu ditiup 100 kali. Sementara ada 4 model peniupan sangkakala. Nah, ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, bait suci itu dibuka. Ya, bait suci itu dibuka. Kemudian tabut perjanjiannya itu kelihatan. Saudara cari tentang tabut perjanjian, sudah bisa pakai kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ya. Itu menunjuk jum atau bahteranya Nabi Nuh. Tentu itu bahteranya Tuhan pada akhir zaman, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Namun demikian, perempuan yang melahirkan tadi tidak masuk ke sini. Ya, dia tidak dipulung, dia tidak masuk ke sini. Karena apa? Harus mengalami pentahiran, ya, dari darah nifas setelah melahirkan anak. Kalau anaknya laki-laki yang 40 tahun, 40 hari maksud saya, ya. Dia tidak boleh masuk ke tempat kudus, Imamat 12 ayat 4. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga tempatnya beda, ya. Tempatnya Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 dipersiapkan Bapak yang kasih Tuhan untuk suatu pernikahan di pinggit di sana yang mengalami pentahiran. Kemudian kita akan membaca, ya, jadi jelas kalau anak laki-laki tadi dirampas, dia mengalami ripce, harpazo atau dipulung, Bapak yang kasih Tuhan, dengan kunci bayu pamulung, ya. Kalau Wahyu
12 ayat 17. Saya bacakan. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan yang lain itu dalam bahasa Inggrisnya the remnant of her seed, benih ya. Ini artinya remnant itu sisa atau bekas. Seed itu bibit, benih atau biji ya. Itu menunjuk bibit, benih atau biji. Kemudian menuruti hukum-hukum Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahasa Inggrisnya itu we keep the commandment of God. Ya. Commandment itu artinya the 10 commandment. Ya. Jadi orang-orang benih tertinggal itu adalah orang-orang yang menuruti 10 hukum Taurat. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya itu. Berarti mereka itu ya tentunya orang yang berpegang teguh kepada 10 hukum Taurat. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian mereka pada akhir zaman ini memiliki kesaksian Yesus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya atau gembala agung. Kita baca Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, jadi benih yang lain ini adalah sisa atau bekas, remnant ya. Kemudian seed itu bibit, benih atau biji. Ya, biji yang belum pernah jatuh ke tanah dan mati dan menjadi banyak. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya apa? Orang yang takut kehilangan nyawa, orang yang tidak mau pikul salib, orang yang tidak mau menanggung 9 penderitaan salib. Roma pasal 8 ayat 35. Ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ancaman pedang, ya, menjadi domba sembelihan setiap hari dan dianggap sebagai Bapak Ibu Tuhan, setiap hari itu jatuh ke dalam ancaman maut. Itu tidak mau. Tetap biji itu kan tetap ada kulitnya, ya. Nah, keturunan yang lain ini sebagian besar orang Israel diibaratkan sebagai benih, bibit atau biji yang belum terproses oleh salib. Jadi dia percaya Tuhan Yesus tetapi juga berpegang teguh kepada hukum Taurat, the 10 commandment ya. Kemudian kita akan baca Matius pasal 24 ayat 19 sampai 21. Matius 24 ayat 19 sampai 21. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, di sini katakan ya. Bahasa Tuhan itu bahasa yang penuh dengan selubung, apokalipsis. Karena memang kemuliaan Tuhan itu menutupi segala sesuatu. Amsal 25 ayat 1 dan 2. Ya. Bahkan kepada orang banyak Tuhan berbicara dengan perumpamaan. Tapi kalau muridnya mendesak terus, akhirnya Tuhan berkata, kamu juga belum dong ternyata. Terus dijelaskan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayinya pada masa itu. Hamil tapi kan tidak berteriak kesakitan. Ya. Kemudian masih menyusui bayi, artinya masih kanak-kanak.
masih seperti rimnain seed yang belum diproses. Kalau bayi itu diproses pikul salib, dia tidak kuat. Ini menunjuk kepada Kristen halaman, Bapak Ibu kasih Tuhan, Kristen kanak-kanak, ya. Nah, sama Tuhan diperintahkan kamu tuh berdoa supaya nanti pada saat kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, jangan jatuh pada hari Sabat. Pada musim dingin itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahasa Yunaninya cemon, tempest, winter, di mana terjadi badai, prahara, angin ribut yang mengkandaskan perahunya Rasul Paulus pada waktu itu di Kisah Para Rasul, ya, yang membuat orang putus asa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Sedangkan pada hari Sabat, jangan jatuh pada hari Sabat. Pada hari Sabat itu orang dibatasi. Untuk berjalan itu dibatasi, cuma batasannya tuh sekian, tidak boleh lebih. Mari kita baca KPR 1 ayat 12. Ayat 12. Ya, ayat 12. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi antara Bukit Zaitun dan Yerusalem itu jaraknya cuma seperjalanan Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu orang cuma boleh berjalan sekian meter, nggak boleh lebih. Ya, sampai pun para rasul-rasul itu melaksanakan hal tersebut. Nah, perjalanan Sabat itu yang diizinkan itu adalah 2000 hasta. 2000 hasta itu sementara satu hasta itu 40, kurang lebih 45 cm, berarti kalau 2000 hasta ya 900 meter, tidak sampai 1 kilo. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau tidak sampai 1 kilo berarti kalau dibikin radius, ya radiusnya cuma 400 meter, dia di tengah radius atau jari-jarinya itu 450 meter, 450 meter, 400 meter, dia lari ke sana pentok 450, 400. Artinya apa? Kanak-kanak itu nanti akan dikepung oleh penderitaan yang dahsyat. Dia tidak bisa lari lebih karena memang kemampuannya masih kanak-kanak. Bapak kasih Tuhan, ya. Jarak Yerusalem dan Bukit Zaitun itu juga nanti menunjuk penggenapannya ketika Zakaria pasal 14 itu digenapi ketika Tuhan itu turun di Bukit Zaitun. Bapak kasih Tuhan, ya, bukit itu terbelah dan seterusnya, ya. Nah, jadi kanak-kanak rohani yang takut proses dan yang masih menyusui, apalagi yang masih dalam kandungan belum berwujud, yang masih menyusui artinya tidak bisa menerima firman yang keras, susu yang bisa diterima karena memang kondisinya masih kanak-kanak. Nanti kalau dapat firman keras mencret, sakit. Bapak kasih Tuhan. Nah, itu nanti keselamatannya tersendiri. Dia disebut sebagai Kristen halaman. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian namanya Kristen halaman, dia adalah orang yang tidak dipulangkan. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diambil, 1 ditinggal. Ada 2 orang di Tegalan, 1 diambil, 1 ditinggal. Ada 2 orang di Penggilingan, 1 diambil, 1 ditinggal. Yang anak laki-laki di Pulung, di Ribja, di Harpatso, sementara yang tertinggal itu adalah keturunan yang lain. Bapak masih Tuhan. Nah, keturunan yang lain ini yaitu mereka yang berpegang teguh kepada hukum Taurat. Berarti banyak-banyak orang Israel. Orang Israel pun ada Israel level ruang maha suci, ada Israel level ruang suci, ada Israel level halaman. Demikian juga goyim. Ya, goyim itu artinya orang-orang non Israel. Itu ada goyim level ruang maha suci, goyim level ruang suci, goyim level halaman. Nah, keturunan yang lain itu level halaman. Dia nanti akan dikepung, diinjak-injak bagaikan tumit dari keturunan perempuan tadi yang diremukkan oleh ular. Bapak kasih Tuhan, kita akan baca
Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu sama dengan Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi nasib dari keturunan yang tertinggal. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat 17, ya, ayat terakhir, kemudian kita masuk ayat 13. Ya. Ini kelanjutan dari Wahyu 12 ayat 17 tadi. Mari dibaca. Binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ya, sampai sini dulu ya. Singa, kalau menurut kitab Nabi Daniel 7 ayat 7, singa itu adalah Babel, ya. Kemudian beruang itu Medi Parsi, macan tutul itu Yunani, binatang yang keempat, ya, itu Roma Pagan. Terima kasih Tuhan, ya. Kalau di dalam Wahyu 13 ayat 2, naga atau Roma Pagan ini yang membunuh Tuhan Yesus, ya. Dan dari Roma Pagan itu kemudian muncul misteri Babel. Dan terus berkuasa atas seluruh kerajaan-kerajaan di Eropa. Bapak kasih Tuhan, ya. Mari dilanjutkan. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, saya tidak akan menjelaskan hal ini. Tetapi yang berkaitan dengan benih yang tertinggal ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas tiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, ini nasib dari benih yang tertinggal, yang tidak dipulung, yang tidak diripce, yang tidak diharpaso untuk masuk bait suci, di mana di sana tabut itu, ya, jung atau bahteranya Tuhan itu sudah kelihatan. Itu tabut perjanjian atau diak, ya. Apa yang kasih Tuhan. Nah, orang yang tertinggal, benih yang tertinggal itu terdiri di samping dia itu orang yang berpegang teguh kepada hukum Taurat, dia juga orang dari Goyim yang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, nasib mereka itu ada dua. Yang satu, ya, mereka itu akan dipenjarakan, ditawan. Artinya apa? Saking dahsyatnya penderitaan, great tribulation, tidak kuat, akhirnya menghujat Tuhan, mati binasa, masuk neraka. Nah, tapi yang tetap dikatakan tabah, tetap punya iman, ya mereka dibunuh dengan pedang, tetapi selamat. Yang selebihnya binasa. Orang itu kalau sudah menghadapi seperti itu, kadang-kadang imannya hilang. Ketakutannya 1.000.000%. Semua pengajaran yang pernah disampaikan lali kuabas, yang penting aku urip selamat. Akhirnya apa? Menghujat
menyangkal Tuhan, murtad. Akhirnya justru dia tuh ditawan. Bapak yang kasih Tuhan, captivity, ya, seperti Tuhan Yesus masuk ke neraka itu. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, keturunan yang lain ini Kristen kanak-kanak atau Kristen halaman, ini disiksa habis-habisan sampai mati. Kalau yang tetap tabah, tetap punya iman, mereka itu ya menjadi roh di bawah mezbah, menambah jumlah atau menggenapkan jumlah yang sudah ada dari Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, ya. Pada saat meterai kelima dibuka oleh guru Indonesia, dia kan minta dibela oleh Tuhan, tapi sabar sedikit waktu lagi sampai jumlahnya genap. Kawan-kawanmu yang akan bernasib seperti kamu, yang akan dibunuh seperti kamu. Itu roh di bawah mezbah. Roh di bawah mezbah itu, mezbah kurban bakaran itu tempatnya di halaman. Bapak masih Tuhan. Karena apa? Dia menjadi seperti anak domba yang disembelih. Karena ketika anak domba disembelih itu menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau pikul salib, ora gelem sengsara. Bapak masih tidak mau sengsara, tidak mau pikul salib. Tetap biji yang tidak pernah pecah, apalagi jatuh ke tanah. Ya, kenapa? Sayang sama nyawanya, akhirnya kehilangan nyawa. Menjadi roh di bawah mezbah. Itu yang tetap tabah, yang tetap punya iman. Kalau yang selebihnya ditawan masuk neraka. Kalau yang tidak kuat, Bapak masih Tuhan, mereka itu disiksa habis-habisan oleh segala macam keturunan ular yang ngamuk karena tahu waktunya sudah singkat. Jadi semua setan dari segala penjuru, Bapak Ibu Tuhan, dari alam semesta ini tumplek-plek. Ya, yang jadi sasaran utama siapa? Perempuan. Perempuannya lari, kemudian terbang. Anaknya diharpaso. Nah, ini yang tertinggal. Ini menjadi Tuhan diwekek-kekek, tidak karu-karuan. Disiksa habis-habisan, Bapak Ibu Tuhan. Dan ini terdiri dari Israel dan Goyim. Kita akan baca Wahyu pasal 7. Kita baca ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, saudara perhatikan, mereka memakai jubah putih, ya, bukan lenan halus yang berkilau-kilauan, tetapi memakai jubah putih. Nanti putihnya jubahnya itu, ya, karena apa? Nanti kita baca di bawahnya. Lah cirinya mereka itu orang yang memegang daun-daun palem. Orang yang memegang daun-daun palem itu dulu pertama adalah orang Israel, ya, ketika merayaan Paskah. Tuhan Yesus naik dari Betani kemudian naik ke Yerusalem, ya, sepanjang jalan digelar pakaian-pakaian, kemudian orang membawa daun-daun palem mengatakan Hosana Raja, ya, memuliakan menerima raja tadi. Mereka membawa daun palem dan setiap ritual yang membawa daun palem, ya tentunya itu termasuk di dalam ya Wahyu 7 ayat 9. Mari. Ayat 10. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ya, Amin. Berhenti dulu. Saya katakan ya, mereka itu mempersembahkan puji-pujian, ya. Kemudian kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan. Ada 7 perkara. Bapak kasih Tuhan, ada 7 perkara. Sama dengan
Wahyu 5 ayat 12, mari dibaca. Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, ada 7 perkara juga. Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Perbedaannya, kalau Wahyu 7 ayat 12, di situ ada syukur. Ya. Kalau Wahyu 5 ayat 12, perbedaannya ada kekayaan. Syukur itu bahasa Inggrisnya thanksgiving, ya, thanksgiving. Bahasa Yunaninya ekaresti, ya. Jadi syukur itu bahasa Inggrisnya thanksgiving, bahasa Yunaninya ekaresti, ya, eukaristia, ekaresti. Ekaresti itu perjamuan suci. Bapak kasih Tuhan, ini perbedaannya, ya. Jadi saudara tahu bahwa daun palem ada ekaresti, ya. Ayat 12 dan 13. Ayat 13, ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya, kita baca ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terima kasih. Ya, kita akan baca Wahyu pasal 7. Ayat 13 dan seterusnya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, jadi mereka itu orang yang keluar dari kesusahan besar. Bahasa Inggrisnya, these are they came out of great tribulation. Ya, mereka itu keluar dari kesusahan besar. Ya, dan mereka itu mencuci jubahnya, yang dikatakan jubahnya itu putih, itu karena dicuci di dalam darah anak domba. Dan mereka itu adalah orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan penjaga dari kambing domba, ya, dibawa ke mata air kehidupan. Bapak kasih Tuhan, ini orang-orang yang masuk masa antikris, ya. Anak domba itu menggembalakan mereka, dituntun ke mata air kehidupan. Kemudian kita baca ayat terakhir, ayat 17 dari Wahyu pasal 7. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, jadi keturunan yang tertinggal ini saudara bisa bayangkan, mereka tuh jelas menangis, meratap, berteriak-teriak, sampai habis suaranya, meratap-ratap, seperti 5 darah bodoh yang ketutupan pintu, teriak-teriak, gedor-gedor pintu. Dikatakan mereka sampai air matanya itu dihapus oleh Tuhan. Jadi orang yang tertinggal pada masa antikris itu sudah bisa bayangkan, mereka tuh
melihat bencana yang begitu dahsyat, datangnya setan-setan yang tumplek-blek, kemudian bencana karena Mesabo, kami itu yang mulai Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 9, kemudian Wahyu pasal 16, ya. Ketika meterai, sangkakala, bokor itu ditiup, apalagi ketika mereka itu digigit oleh alien yang dalam wujudnya belalang, Wahyu pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Selama 5 bulan disakiti, mau mati tidak bisa. Saya bayangkan mereka itu meratap, menangis, ya, seperti orang yang ya tidak bisa dibayangkan. Kalau orang ditinggal mati, ya masa perkabungan selesai, apa namanya, mungkin sudah pulih. Tetapi ini sampai air matanya harus dihapus oleh anak domba. Saking apanya? Saking ngerinya, saking takut, nangis, kewajar, histeris. Bapak yang kasih Tuhan, sudah air matanya habis mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, datangnya Nibiru atau planet X itu adalah datangnya masa antikris, Great Tribulation pada akhir zaman ini. Dan pada akhir zaman ini ada 3 level keselamatan. Akhir zaman loh, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimanapun ada levelnya. Orang bergumul tenanan, kalau orang bergumul tenanan itu tetap ada bedanya. Kalau orang lomba ada juara 1, juara 2, juara 3. Tuhan. Nah, demikian juga pada keselamatan pada akhir zaman ini ada 3 level. Perempuan yang melahirkan, yang kemudian lari terbang ke tempatnya yang disediakan Tuhan, masuk masa pentahiran dan dipersiapkan menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, itu posisinya ruang maha suci. Ya, kemudian anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah orang-orang pilihan yang jelas bertekun di dalam meja roti, bertekun di dalam pelita emas, bertekun di dalam sembah, tapi mungkin tidak sampai perbaikan tirai. Kasih Tuhan, dia itu orang-orang pilihan, ya, mengalami ripce, harpaso, dipulung masuk bait Allah, ruang suci. Kemudian yang ketiga itu keturunan yang lain, benih yang tertinggal, disiksa habis-habisan oleh setan-setan, alien-alien, raksasa-raksasa dan segala macam keturunan ular atau naga merah padam yang besar. Kemudian ada yang ditawan masuk neraka, ada yang dibunuh, mati, selamat. Bapak yang kasih Tuhan, kita hidup pada akhir zaman. Ini sebentar lagi terlaksana. Saudara mau pilih yang mana? Ya, saya tidak harus ngoprak-oprak terus sembayang, harus sembayang luweh, sembayang ya luweh, ibadah luweh, ibadah luweh. Firman sudah disampaikan sejak tahun 87. Sejak saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sudah tentukan keselamatanmu. Kamu mau menjadi perempuan yang lari kemudian terbang, pengantin perempuan mempelai anak domba. Kamu mau jadi orang-orang pilihan, ya. Nanti saudara akan melihat, ya, saudara seperti akan diterkam oleh ular naga itu, tetapi sudah akan dirampas. Namanya mau diterkam, dirampas itu ya tentu melalui satu pergulatan. Bapak Tuhan, orang dipulung itu ya mungkin dia berusaha menolak, kira-kira apa, nggak tahu Bapak Tuhan ya. Nah, yang terakhir, benih yang tertinggal adalah orang yang masuk masa antikris yang dipastikan dia akan mati, ya, karena antikris. Karena semua setan yang tumplek-blek tadi saya katakan, ya, akan disiksa habis-habisan, lebih dari siksa yang diterima Ayub. Kalau Ayub itu disiksa setan dengan penyakit sampai dia itu dari ujung rambut sampai telapak kaki itu gudikan, baunya tidak enak, sampai dia itu tidak tidur di kamar tetapi di luar, ya, dialasi abu dan debu. Kalau istrinya ngomong gitu mambu, anak-anaknya, ya, maksud saya pembantu dan anak-anaknya para pembantu tuh, kalau Ayub tuh ngomong dia tutup mulut, karena apa? Bau. Bapak kasih Tuhan. Lah nanti
orang-orang yang tertinggal, benih yang tertinggal itu lebih dari itu. Kalau saudara kuat, tetap punya iman, sekalipun digorok, tetap percaya Yesus. Ya, sekalipun disembelih, tetap percaya Yesus. Saudara selamat. Tetapi kalau saudara, aku cuma etok-etok kok rono kae. Aku cuma elu-elu, ya. Aku kan cuma dolan ning gone koncoku. Nah, dengan sejuta alasan akhirnya malah masuk neraka. Sudah tetapkan waktu ini sudah dekat. Sudah mau diselamatkan dengan cara apa? Sejak saat ini saya tidak akan ngoprak-oprak saudara sembahyang. Sembahyang terserah, ora sembahyang terserah. Sudah mau masuk ruang maha suci? Oh dahsyat. Sudah mau masuk ruang suci, nanti dipulung sama malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan dan oleh bature, ya batur tukannya Tuhan itu. Monggo kersa, sudah mau tertinggal masa antikris. Karena tetap satu biji, tidak pernah jatuh, tidak pernah terproses. Sudah juga terserah, tapi kasih Tuhan. Saya ini mengingatkan sampai orang Jawa katakan lambe sak tumang karek semerang. Dioprak-oprak, diumumkan, dipanggil-panggil, ya. Sudah tetap seperti itu, sudah nanti tinggal pilih ini. Ya. Kalau sudah mau dibelah sama antikris, sudah cuma bisa lari 400, nggak sampai setengah kilo, ya. Mau lari ke sana setengah kilo pol, 450 meter, ya. Karena kan 900 jaraknya. Kalau dia di tengah, dikepung tuh artinya. Lari ke sini, ada di sini, ada di sini, ada dikepung. Setan-setan yang tumplek-blek gitu. Saudara tinggal pilih yang mana. Pilih yang ketiga, benih yang tertinggal, luweh. Masa bodoh. Kalau saudara pengen bertobat, bertobatlah. Kalau tidak mau bertobat, tidak usah bertobat. Sudah mau menekuni pengajaran firman Tuhan, sudah mau jadi pelita emas, sudah mau sembahyang, ya mungkin sudah tidak sampai perbaikan tirai, masuk ruang maha suci. Bagus, sudah nanti dipulung di Harpatso, di Ripjel. Bapak kasih Tuhan, ini pemberitaan Natal, ya Natalnya galak banget, ya. Tapi kedepannya yang akan kita hadapi itu Wala Epol. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 12 ayat 7, terus itu kan terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Dan ketika naga itu dan semua pengikutnya diturunkan, wah celaka bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Dan dia akan ngamuk sejadi-jadinya karena tahu waktunya sudah dekat. Ya, kiranya Roh Kudus mencengkeram saudara semuanya, kita semuanya, akan dibukakan akal pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk menentukan pilihan, karena ini adalah pilihan untuk orang yang hidup pada akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati, Roh Kudus sangat memberkati kita semuanya.